Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yan Hidayana, Kepala Desa Cikamending, mengucapkan selamat atas launchingnya kanal YouTube Karang Taruna Desa Pasir Bungur. Mudah-mudahan semakin baik, bisa membawa dampak yang signifikan untuk perubahan khusus Pasir Bungur, umumnya Kecamatan Cilograng. Selanjutnya, saya juga menghimbau kepada seluruh pemirsa untuk mari berkunjung ke Situ Hyang Cikamending, tapi tetap jaga protokol kesehatan dan jaga kebersihan. Terima kasih. Kenaon dia? Kenaon? Ulin. Dia kelas sabaraha sekolah tio? Dilo. Dulu SD. Berapa tuh? Terus orok sok sering tadi ya Ulin. Sering. Ini naon dia? Ini wajah. Oh jadi. Rijuan. Kelas sabaraha wan? Dilo. Di Situ Cikamending. Aduh lumayan deh, goes 1000. Seru gitu olahraga begitu. Terus belok kan si orang Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang sahabat Karang Taruna dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di acara ngopi, ngobrol pintar, ngomongin destinasi wisata yang ada di Kecamatan Cilograng. Pada sore ini saya sudah berada di Situ Hyang Cikamending bersama salah satu pengelola Situ Cikamending, Mas Tio ya. Mas Tio, panggilan familiarnya Mas Tio, dan beliau mempunyai nama lengkap Setio Pujanto ST.
Oke, tapi sebelum lanjut, sahabat Karang Taruna dimanapun Anda berada, jangan lupa demi kemajuan destinasi wisata di Kecamatan Cilograng khususnya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini ya, like, share, and comment ya. Termasuk nanti mungkin sahabat Karang Taruna di luar Cilograng ada yang penasaran dengan kondisi Situ Hyang, nanti silahkan komen, nanti kita sampaikan ke pengelola, ke Mas Tio. Kebetulan beliau adalah Ketua Pokdarwis Desa Kasaba. Pokdarwis Kasaba. Pokdarwis Kasaba ya, Kasaba. Desa Cikamunding. Oke, baik, kita mulai saja. Kita sapa dulu narasumber kita sore ini. Selamat siang Mas Tio. Siang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Udah makan? Alhamdulillah. Saya belum. Oke Mas, ini yang ingin saya tanyakan yang pertama terkait tentang ini apa namanya? Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan ini sedikit agak melenceng. Mas kan bukan orang sini ya? Iya. Persisnya Mas itu dari Jawa lah ya, gitu Jawa. ya. Dan saya sangat kagum ketika ada sosok Mas Tio yang sangat concern gitu ya, meskipun bukan pribumi asli, untuk bersama masyarakat Pokdarwis, Karang Taruna dan pemerintahan desa untuk mengelola wisata ini. Yang jadi pertanyaan saya, apa sih yang menggerakkan hati Mas gitu ya? Iya. Mas kan sibuk ya, di luaran kan bukan pengangguran nih ya, tapi masih sempet untuk datang ke sini terus ngelola Situ Hyang ini bersama masyarakat. Apa sih yang menggerakkan? Jadi gini, Kang. Saya ini kan memang benar asli orang Jawa. Cuma punya istri orang sini. Dan prinsip saya itu di mana saya berpijak, pasti langitnya itu yang akan saya junjung. Luar biasa. Ya, jadi walaupun saya orang Jawa, tapi saya bertinggal dan menetap di Cikamunding, berarti saya pengen memajukan memajukan semuanya lah intinya yang ada di Desa Cikamunding khususnya, dan Kecamatan Cilograng ya, untuk lebih luasnya itu Kecamatan Cilograng gitu. Kalau Gitu. persisnya berapa tahun sih Mas dia tinggal di Cilograng ini? Saya menikah itu tahun 2011. 2011. Nah, cuma saya datang ke Banten, terutama ke Lebak Selatan itu tahun 2009. Itu bertugas di Kecamatan Pangarangan. Pangarangan ya. pertamanya ya. Ya, pertamanya. Nah, ketemu istri juga di sana. Terus nikah, jadi akhirnya suka tugas di sini aja gitu. Jadi ya pokoknya pengen memajukan aja Desa Cikamunding ini. Ya, kemudian yang selanjutnya kalau boleh tahu untuk pembenahan ini ya, apakah setelah Mas Tio tinggal di sini emang apa sebelumnya sudah memang ada aktivitas pembenahan dari sebelum Mas Tio? Atau mungkin persisnya dari tahun berapa sih? Jadi untuk persisnya mah dulu memang ada pembenahan ini, Kang, yang tembok-tembok ini dulunya dibangun sama Balai Besar. Ya, ditata sama Balai Besar, bahkan Bapak itu sebagai pengelola situ ini gitu dulunya. Waktu saya datang ke sini gitu, dapat SK dari Balai Besar untuk merapikan atau membersihkan lah gitu, inti nama membersihkan situ gitu. Nah, pas 2019 kalau nggak salah 2018 lah, pas dana desa itu untuk wisata harus, karena BUMDes itu harus punya pendapatan tersendirinya dari wisata. Nah, ini kan potensinya yang ada di Desa Cikamunding ini Situ Hyang ini gitu kan. Nah, makanya dari itu saya langsung pendekatan ke desa gitu untuk menata Situ Hyang ini gitu. Dan alhamdulillah tahun 2018-19 itu ada modal dari BUMDes untuk membangun Situ Hyang ini gitu. Posisinya waktu itu memang 2019 yang pastinya mah gitu, ini dibangun, ini gazebo ini ada 3 unit, terus pos tiket dan pos ininya, terus bahkan dulu ada villa. Iya, ada villa ya. Informasi ada villa ya. Ada villa, terus ada dermaga dulu juga di situ ada dermaganya. Karena setelah kebangun itu berpolemik, jadi akhirnya ya gitulah, nggak ada yang ngurus ya. Nggak ada yang ngurus, akhirnya kan dibangun ongkoh, tapi nggak dirawat, akhirnya ya gitulah, jadi akhirnya rusak itu dermaga. Nah, akhir 2019 saya bersama teman-teman di Kecamatan Cilograng, penggiat wisata itu
membikin Pokdawis Gurilap. Iya, Cilongga, kecamatan itu ya. awal mulanya semua desa punya Pokdawis itu seperti itu. Jadi kita bertukar pikiran bersama ketua Pokdawis Gurilap sekarang Kang Mudin, dulu ada Chandra yang dari Caca ya. si Caca, terus Ali yang Pokdawis Curugante, itu kita bikin Pokdawis dulu lah yang di kecamatan gitu. Alhamdulillah direspon sama pihak kecamatan tuh. Akhirnya kita dapat bikin Pokdawis Gurilap, di SK-kan, baru kita turun ke masing-masing desa. Gitu. Hayo kita benahi wisata ini gitu. Bahkan kita dulu pernah agenda kerja kita Pokdawis Gurilap itu bikin video promosi. Iya, sama Ijal itu yang itu sudah ya. sama Kang Rizal itu gitu. Kita share juga tuh di channel Karang Ya. Taruna itu ya. Dan sepertinya memang setelah Pokdawis hadir mulai terekspos ya. Ya, Iya. mulai terekspos. Kita tahu gua gede tapi kan tidak sepemilir sekarang ya. Tahu Curugante tapi teman sekarang ada Muara Cibareno, Warung Jeram iya. Dan itu artinya inisiasi teman-teman Pokdawis ya. Iya. Ya. Kalau Mas Tio sendiri untuk Pokdawis yang Cikamundi ini Kasaba ini dari tahun berapa? Jadi waktu pertama 2020 kita itu bikin Pokdawis 2020 ya. ya 2020. Artinya Itu masih baru ya, belum lama. Iya, setelah Pokdawis kecamatan itu berdiri, kita kan masing-masing desa harus punya nih. Nah, kita adakan. Dulu ketuanya bukan saya. Dulu ketuanya itu Pardiansyah. Saya hanya di bawalah, saya meskipun mendukung nggak mau jadi di depannya karena pengennya saya dulunya niatnya yang muda-muda ini lah, yang iya. di depan, Iya. saya di belakangnya gitu. Bahkan udah terjadi, bahkan udah sambil menata, ada keinginan ketua yang dulu itu pengen kerja di luar, ya udah akhirnya saya yang neruskan. Bahkan dirombak semuanya jadinya. Yang dulunya muda-muda sekarang pun yang tua pun saya tarik jadi Pokdawis. Yang penting sadar gitu ya, wisata gitu, ya. intinya. Artinya tidak hanya nyari orang tapi nyari yang mau bisa Yang diajak mau ini. diajak. Iya. Terus Mas, kalau kita lihat potensi situ ya, bayangan Mas Tio kedepannya akan seperti apa sih konsepnya nih? Ini Biar unik lah, biar Ya. beda dengan situ-situ yang ada di Indonesia lainnya. kalau situ yang lain memang kan adanya di bawah. Ini ibarat kata di atas gunung tapi ada situ. Ini yang lebih Pematang unik ya. kan, iya gitu. Dan saya pengennya ini dulunya konsepnya ada wisata air ini, bahkan wisata edukasi tentang pertanian. Itu dulunya pengennya seperti itu. Dan alhamdulillah kepala desa yang sekarang ini konsen ke pertanian. iya. Nah, Iya, semoga benar-benar. aja ini nanti dibantulah ke pemerintah desa yang sekarang ini lebih bagus ke pertanian juga karena memang di sekitar sini banyak pertaniannya. Iya. Itu jadi nggak mengandalkan situ aja. Tapi nanti saya juga pengennya karena di desa Cikamuning itu kan ada kaolotan. Sebenarnya ada nih kaolotan. Eta Mas. Gitu. Kesepuhan ya. Kesepuhan di Cilengsir. Nah, saya itu pengen memajukan itu. Bahkan di desa Cikamuning juga punya kesenian Makar Paseban. Nah, pengennya saya tarik itu jadi semuanya nanti bisa dijadikan desa wisata di desa terintegrasi Cikamuning. gitu ya. Gitu. Jadi yang main ke situ Cikamuning itu bisa menikmati nanti ada adat di desa di Kampung Cilengsir, bahkan nanti bisa menikmati hiburan dari Makar Paseban itu gitu. Makar Paseban itu sejenis seni apa sih, Mas? calung. Calung ya. Kayak calung lah gitu. Kalau di sini kalau saya menyebutnya itu calung, nggak tahu Calung. kalau di sini apa gitu. Atau iya calung bener Mas. Terus kalau penataannya nih, itu kan harapan Mas ke depan ya terkait potensi yang ada. Penataannya ini kan ada sawah nih, Iya. terus itu sawah, Iya. akses gimana Akses. Nah, ke depannya? ini dulu saya kan bikin akses jalan itu dari pemerintahan desa yang dulu ya. Dulu sempet nggak mau ada jalan lewat sini sampai ke situ ini. Nah, ini saya berjuang terus merayu kepala desa lah supaya dan masyarakat supaya ada jalan.
jalan setapak bae heula gitu untuk ke situ. Alhamdulillah kan sampai sekarang itu tahun 2017 itu jalan itu dibangun. Pertamanya. Ya, yang pertama. Nah, untuk kelanjutannya saya pengennya itu mobil ini masuk ke sini. Tah eta Mas. Nah, rencana Lanjut, itu rencananya. akan dibangun di sebelah situ. Nah, dulu kan di sini ada jalan belko. Heeh. Nah, itu yang nanti kita akan bikin jalannya. Jadi nanti kita ini lagi lah jalannya lagi, dan kita sudah mengajukan ini ke ke Perkim, ke Dispar gitulah, udah berusaha mengajukan, dan alhamdulillah setelah ngobrol sama kepala desa, oke siap, kita tinggal nyari dananya aja ini Dananya aja, gitu, iya. intinya mah gitu. Kalau misalkan investor Mas memungkinkan kan sih? Misalkan pihak swasta, Iya. konsep bagi hasil atau seperti apa gitu? Bisa Mungkin. aja sih kalau investor itunya, cuma saya pengennya wisata ini dibangun oleh masyarakat Iya sendiri. sih, ya. Jadi nanti jadi apapun hasilnya ya masyarakat yang menikmati. Itu jangan sampai orang lain. Emang gampang sih yang modal yang modalin gitu lah dari ada pihak, aja gitu pihak ya. ketiga. Nih saya modalin ini tapi harus bikin ini kan orang diatur. Iya. Ya kan? Iya. Terus nanti penghasilan dibagi. Coba lah kalau sekarang kita minta bantuan lah ke dinas-dinas aja gitu. Ini kan nanti akhirnya pendapatan yang ada di sini kan maksudnya ke PADES. Iya, ya iya, kan? ke desa. Dan masyarakat juga kan enak. Coba seandainya kita make pihak ketiga, bisa-bisa ya nunggu gusur sawah lah, gitu Iya, kan. iya. Seperti Bisa-bisa itu. di sini banyak rumah-rumah tamu ya. Bisa-bisa Iya. di sini banyak villa-villa, tapi bukan orang desa. yang punya, bukan orang mempunyai Cikamunding. gitu. Iya, bisa saja sih. Ya, Iya. gitu. Jadi Oke. pengennya seperti itu. Lamun ada homestay ya udahlah ke masyarakat aja gitu, biar masyarakat juga menikmati hasilnya. Iya, yang penting ada tempat nginep, tamu Nah, yang gitu. jauh gitu kan. Nek bentuk di rumah sendiri terserah. Ya. Mungkin mau bikin saung-saung gitu ya juga boleh gitu ya. Atau bikin cara dulu ada villa di sini kan gitu. Villa lagi ya Mas. Oke Mas Jo. Kemudian yang selanjutnya ini biasanya ketika teman-teman Pok Darwis dimanapun berada ya, mau Iya. di Cikamunding, Cikatomas, itu kan terkadang banyak hal-hal yang tidak diprediksi lah ya. Iya. Semacam tantangan atau hambatan lah, baik dari alam ya atau masyarakat. Sejauh ini untuk pengembangan wisata ini ada nggak sih Mas? Banyak Kalau dari hambatan itu pasti banyak gitu ya, permasalahan pasti ada, mulai dari kita Pokdawis, kita tadinya anak-anak muda, tapi setelah makai anak muda ya gitu kan, anak muda pengennya cepet berhasil itu, sementara kita nggak ada yang modalin, modal sendiri. Akhirnya ya kalau ada kesempatan kerja di luar, ya udah keluar. kerja keluar kan jadinya gitu. Padahal saya pengennya itu wisata ini kebentuk terus jadi menghasilkan uang, ya biar mereka itu ada di rumah, Iya, bisa hidup gitu bisa ya di sini bisa gitu. bekerja di sini Iya. aja, nggak perlu keluar rumah. Ini bahkan sebenarnya juga ada bengkel sepatu gitu, karena keahlian masyarakat Cikamunding itu kan bikin sepatu, Homemade sandal ya? gitu Iya, kayak ya, gitu, iya. kan itu udah inilah, cuma ya gitu saya lagi berpikir gimana caranya mereka itu nggak usah ke Jakarta sih gawenya. Udah di sini aja gitu. Arek aya nu modalan dari sana ya udah gawenya di dia baik gitu. Nah, makanya akhirnya kemarin ada kesempatan lah untuk mengajukan alat-alat itu, nanti semoga aja bisa terrealisasi. Hambatan cemoan juga sering Ada gitu ya? ada aja. Ya, ngapain ngurusin situ, Di Jenau gitu ya. mau dibikin Jadi duit apa, mual baik gitu kan. amat gitu ya. Gitu. Ya biarin aja, kita mah yang penting nanti memang kalau belum berhasil banyak orang mencemooh, memandang sebelah itu lumrah lah. Iya, hal Tapi biasa. nanti kalau udah ada hasil pasti juga mereka ingin gitu, ingin kesini gitu. Ya namun kadang ada yang bilangin bahwa situ itu bukan milik pribadi. Ya memang bukan milik pribadi Iyalah saya. ya. Ini untuk semua masyarakat desa Cikamunding. Cuma yang mau membenahi terus menjaga situ ini siapa? Kan nggak ada. Iya. Kalau seandainya ada pun pasti pengennya uang dulu kan gitu. Nah, sementara kita ini kan tergerak dari hati lah gitu. Makanya biarin aja orang bahwa itu milik pribadi gitu, biarin aja. Bodo amat. Nanti kalau udah berhasil juga kan yang menikmati masyarakat Iya, gitu aja warga sih. sendiri kan nanti yang kena dampak positifnya kan Jadi Mas, ya. intinya
masyarakat itu belum paham tentang konsep desa wisata gitu. Nah ini PR saya juga untuk menjelaskan ke masyarakat, mungkin bisa nanti pemerintah desa itu membantu lah, membantu untuk apa, merubah paradigma pemikiran masyarakat di desa cara pandang Cilogon ini, masyarakat ya. gitu ya. Hampir semua di wisata di Cilograng gitu pasti pandangan seperti itu. Ngapain sih daeng-daeng ngurus curug ganteng? Iya sama Mas, kemarin juga kita Ngapain ke Curug Ganteng, iya itu hutan pinus gitu anu di sama. Gua Lauk juga sama Gua gitu Lauk kan, nyinyir lah gitu, tapi banyak, teman tapi Pokdarius emang tetap kudu konsen fokus baik iya, gitu. fokus ya, karena bahkan, kalau bahkan ada kan yang mau bubarin Pokdawis gitu. ya Mas kemarin sahabat Karatuna sempat agak viral ya di Iya, sosial media, ada viral hashtag gitu. bubarkan Pokdarius yang dihubung-hubungkan dengan banjir di Baduy. Iya. Padahal mah kan itu Nggak ada naon, hubungannya. iya itu naon, iya naon itu ya. Hmm. Dan kalau kemarin ngobrol di Curug Ganteng gitu ya, sama Kang Mudin ya, Ketua Polres Samatan, ayo turun ke lapang katanya, jangan ngoceh di sosmed gitu kan, Iya. cek seperti apa teman-teman Pokdarius, seperti apa bekerjanya, mereka benar-benar inisiatif sendiri tanpa ada yang menggerakkan gitu ya. Ada yang Ya namanya juga kan gerakan, sadar bahkan wisata. kita kadang-kadang keluar uang sendiri gitulah, nggak bisa diperhitungkan seperti itu mah gitu. Kalau hitung-hitungan iya mah atunya Mas ya. Tuh pastilah Karena Allah gitu iya. bener-bener. Kalau bukan lihat potensi di daerah sendiri mah tuh ya udah. Siapa lagi sih yang mau meningkatkan potensi kita kalau bukan kitanya gitu. Atau kalau cuma nyinyir di sosmed mah gampang iya. Orang nggak bisa. Gampang bisa gitu. Tinggal ngetik doang ya kan. Oke Mas, kemudian selanjutnya nih apa namanya? Harapan kedepannya nih. Harapan ke depannya harapan. ya semoga aja ini kan kita sudah mengajukan berbagai mainan lah untuk mainan lah gitu, untuk wisatanya gitu, dari mulai flying fox, terus nanti ada kayak bebek-bebekan lagi di sini, bahkan kita pengennya punya keramba untuk Pokdawis, jadi itu ikan. yang untuk penghasilan Pokdawisnya, meskipun nanti harus dibagi ke BUMDes gitu kan, kita pengen nanti ditata benar-benar Kang, ini di sini ada nanti buat main, di sebelah sono nanti akan dibikin tempat pemancingan khusus. Nah gitu, jadi kita bagi-bagi. Ini yang namanya bukan milik seorang ini nih, gitu. Jadi kita bagi-bagi. Ada yang suka mancing, berarti di sebelah sana, gitu. Jadi yang mancing nggak keganggu, yang mainan air, gitu. Terus nanti ini gazebo juga akan diperbanyak, dan saya pengennya ini semua keliling ini nih ada pedestrian gitu ya, gitu. Jadi dulu malah pengennya bisa buat olahraga pagi dan sore. Buat joggingnya. Gitu, Iya, Mas. Keliling situ ini, wih, mantap. Iya. Gitu. Kagok kesalahan agak lebar biar bisa sepeda. Iya, biar lebih keren gitu, Mas. Bisa jadi Asli, seperti iya. itu gitu. Terus sementara ini untuk promosi publikasi untuk situ sendiri apa dari mulut ke mulut, apa sudah pakai? Udah, jadi kita di Pokdawis juga sudah punya tim promosi ya, publikasi tim promosinya. Kita juga di Facebook sudah punya Pokdawis Kasaba, akun sosmed di ya. akun Instagram juga ada gitu. Cuma yang belum ini YouTube nih. YouTube ya. Gitu. Ini sekalian kita promosikan nih, sama aja kan? Iya, sama aja kan? Atau iya mau channel Pokdarius Cikamunding, mau channel Karang Taruna Pasir Bungu, tidak masalah kan, yang penting situ Cimahi yang terekspos gitu ya. Terus Mas, sejauh ini obrolan dengan pihak terkait kayak dinas sudah kan? Artinya apalagi Jaro lebih ini ya, lebih support lagi. Jaro kepala desa sekarang itu udah support sekarang. Ini tadinya nggak ada listrik juga, sekarang udah ada listrik Kang. Udah nyala sekarang. Udah bisa digunakan gitu. Nah, cuma memang karena bentuknya sekarang mulai dari desa sendiri lagi memulihkan ya, kita juga sebagai Pokdawis nggak mau bebanin dulu lah, nggak bisa maksa gitu ya, bisa gitu, buru-buru, karena kita ya desa itu sebenarnya udah mensupport, cuma untuk sekarang belum teralokasikan gitu ya. Iya, jadi saya namun teralokasikan juga nanti kan lewatnya BUMDes, karena kita Pokdawis hanya cuma sebagai unit penata aja. Iya. Pelaksana lapangan lah ya, gitu ya. Gitu aja. Terus Mas, ini tadi saya dengar dari Mas kan keramba ikan ya. Ya. Saya punya kepikiran nanti harus ada restoran juga ya. Iya. Iyalah kan ya. Kita sebenarnya kemarin juga sudah berbicara sama
calon direktur BUMDes dan ininya Pokdawis bahwa kita harus punya kafe terapung kan. Ih, tidak di itu di Nah, Lido-nya. gitu, Kak. Jadi seperti warung nasi. itulah pokoknya intinya seperti itu. Bahkan itu bekas villa yang kebakar aja pun saya pengennya itu dulunya pengen langsung cepet-cepet hanya dibikin kafe. Kafenya kafe berbentuk ya yang mudah-mudah aja sih. Iya, Kita Mas. pakai alat-alat alam aja kayak bambu gitu. Di samping itu nanti dibikin kafe, terus di kafe itu kafe yang apa alami lah gitu istilahnya. Lesehan aja, yang penting kita kan yang masih kepake bisa dipakai. Itu nantinya di situ ada kayak perpustakaan gitu. Jadi yang datang ke kafe itu bisa membaca literasi apapun gitu. Pengennya seperti itu. Kalau ada ini nggak Mas kecenderungan kalau misalkan buka malam, memungkinkan tuh sih? Kalau buka malam Kayaknya enak nongkrong ngopi ngobrol, gitu, memungkinkan diskusi. ya karena kan kita juga kadang-kadang suka camping ya, nah, gitu. Cuma ini kan tempatnya aja yang nggak luas kalau untuk camping ya. Tapi insya Allah lah nanti kalau ini kan udah listrik udah ada, nah nanti kalau sudah tertata semuanya kemungkinan bisa buka malam juga. Iya. Karena di sini malam itu rame kan, Tah justru eta rame nu Mas. mancing. Tah justru Nah, eta itu. kita kan kalau malam identik ke pantai ya. Untuk yang konsepnya hutan atau kebun kan belum nih ya. Kalau misalkan cuman sekali-kali kan kurang greget lah. Tapi kalau misalkan dipublikasikan bahwa kita siapin penerangan, ada resto malamnya juga, tempat diskusi segala macem. Termasuk mungkin kedepannya harus dibikinkan semacam aula ya Mas. Iya, nah, kita rencana di sebelah sini kan nih. Ini ada antara jembatan ini pengennya itu dibikin gazebo gede. Buat Jadi catering. buat ngariung gitu kayak ya. gitu. Buat kegiatan rapat juga bisa rapat di alam kan lebih enak gitu. Itu. Rapat seperti desa itu. kayaknya Mas. Iya, Atau cuma- iya Mas. Kan nggak Nah, harus di kantor desa kan? Rapat atau iya. Kemarin juga kepala desa pengen di situ, cuma saya pengennya gini, kalau bisa pondasi untuk bikin gazebo-nya yang permanen gitu, iya. jangan seperti waktu bikin bikin dermaga Dermaga, gitu, iya. itu hancur aja. Iya pakai kayu ya kalau nggak salah Mas. Ya, yang dulu itu pakai kayu iya. cengkeh. Cengkeh Iya. iya. Nah kalau ini pengennya nanti dicor dulu gitu, biar ini permanen. Meskipun dari atasnya itu pakai Tetap bambu, pakai kayu. Bambu gitu. aja Mas, biar Ya, terlihat jadi- tradisional ya, lah gitu, lebih keren lah. Gitu. Di fasilitasnya mungkin dilengkapi nanti WC kayak gitu ya. Iya, kalau WC pasti. Musola, Nah, musola. sebenarnya sini juga sudah ada WC, itu di ininya juga udah ada WC, cuma ya gitu. Karena dulunya nggak terawat. Oke, sahabat Karang Taruna itu ya tadi obrolan kita dengan Mas Tio, dan saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan untuk sahabat Karang Taruna dimanapun Anda berada, demi potensi wisata yang ada di daerah kita, ayo bantu up ya dengan cara tonton video ini, share, bagikan ya biar nanti bisa lebih terpublikasi lagi dan diketahui lebih banyak oleh orang-orang luar Cilogong ya Mas ya. Kalau misalkan orang hanya dikenal dengan wilayah Gunung Batu saja ya kapan ramenya gitu ya. Mas Tio cukup mungkin ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Tio atas waktunya, dan buat sahabat Karang Taruna, saya yang menjadi host hari ini, Andi, mohon maaf jika ada salah-salah kata ya, dan sampai ketemu lagi nanti di sesi ngopi lagi, ngobrol pintar, ngomongin destinasi wisata yang ada di Kecamatan Cilogong lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.